Dengan semangat kesetaraan gender, inilah beberapa aturan baru bagi perempuan Arab Saudi era MBS. Arab Saudi akhirnya memberikan kelonggaran atas sejumlah norma dan hukum yang dulu sempat diterapkan untuk membatasi kaum perempuan di sana. Ini adalah bentuk emansipasi yang akhirnya dirasakan para perempuan di Saudi setelah bertahun-tahun lamanya terbelenggu sejumlah pembatasan. Mulai dari bebas bepergian tanpa izin wali laki-laki hingga boleh mengemudi. Banyak perubahan telah didorong pemimpin de facto Saudi saat ini, putra mahkota Pangeran Mohammed bin Salman. Sejak dipromosikan sebagai pewaris tahta pada Juni 2017, ia telah mengambil langkah drastis untuk mereformasi dan memodernisasi Arab Saudi dalam upaya menggeser perekonomian negara dari ketergantungan minyak dan mempersiapkan negara untuk masa depan. Arah kepemimpinannya telah membawa perubahan dan memberi manfaat bagi perempuan Arab Saudi. Dan meskipun terlihat kecil, terbukti penting dalam perjalanan mereka menuju kesetaraan. Berikut 11 bentuk emansipasi terbaru bagi perempuan di Arab Saudi yang tak pernah dirasakan sebelumnya, seperti dikutip dari laman Business Insider. 1. Bepergian tanpa izin wali pria. Perempuan sekarang dapat mengajukan paspor tanpa persetujuan dari wali laki-laki. Mereka juga tidak perlu izin untuk menyeberangi perbatasan Saudi lagi. Dalam amandemen peraturan Arab Saudi, perempuan berusia 21 tahun dan yang lebih tua diberikan hak yang sama dengan pria dalam hal bepergian. Sebelumnya, perempuan hanya memiliki satu halaman di paspor wali laki-laki mereka. Regulasi sebelumnya mengatakan bahwa tempat tinggal istri adalah milik suaminya. Tetapi sekarang peraturan itu hanya berlaku untuk perempuan di bawah umur yang tinggal bersama ayah atau wali mereka. Perubahan hukum juga memungkinkan perempuan mendaftarkan kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian yang dulu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. 2. Wanita diizinkan untuk mengemudi. Perempuan Saudi telah berkampanye untuk hak mengemudi selama bertahun-tahun dan akhirnya diizinkan untuk berada di belakang kemudi pada tahun 2018. Banyak perempuan menghabiskan waktu berbulan-bulan mempersiapkan larangan tersebut untuk dicabut dengan mengikuti kursus mengemudi dan dirancang khusus untuk perempuan. Sebelumnya, Arab Saudi adalah satu-satunya negara di dunia di mana seorang perempuan bisa masuk penjara karena mengemudi. 3. Hak memilih dalam pemilu. Hak untuk memilih dalam momen simbolik bagi perempuan Arab Saudi. Itu adalah pertama kalinya dalam sejarah mereka bisa pergi ke tempat pemungutan suara. Meskipun itu hanya ketiga kalinya negara itu menggelar pemilu sejak Arab Saudi menjadi negara pada tahun 1932. Tempat pemungutan suara masih terpisah, tetapi perempuan mengatakan merasa senang bisa memilih. 17 perempuan terpilih dalam sebuah pemilihan Dewan Kota di sana seperti dilansir CNN. 4. Hak atas akses pendidikan dan kesehatan. Dekret kerajaan yang dibuat Raja Salman pada Mei 2017 memungkinkan perempuan untuk mengakses layanan pemerintah dan kesehatan tanpa memerlukan persetujuan dari wali laki-laki mereka, yang dulu memiliki wewenang tertinggi atas apa yang dapat dilakukan perempuan di negara itu. Raja mengusulkan pelonggaran hukum perwalian pria yang ketat dalam waktu 3 bulan sejak dekretnya dirilis. 5. Mengelola bisnis sendiri.
Pada bulan Februari 2018, Kementerian Perdagangan dan Investasi Arab Saudi mengatakan bahwa perempuan akan dapat memulai bisnis mereka sendiri secara bebas dan tidak lagi menghadapi lebih banyak hambatan daripada laki-laki untuk menjadi wirausahawan. Dima Al-Sharif, seorang konsultan hukum Saudi, mengatakan kepada Arab News bahwa negara itu menyaksikan era baru dalam pemberdayaan perempuan Saudi, khususnya di bidang komersial. 6. Perempuan diizinkan hadir ke stadion untuk menonton secara langsung. Stadion Raja Abdullah Sport City di Jeddah membuat sejarah ketika memungkinkan perempuan untuk duduk di tribun untuk menyaksikan pertandingan sepak bola nasional. Pemerintah Saudi mengumumkan pada Oktober 2017 bahwa mereka akan membuka stadion di Riyadh, Jeddah, dan Daman untuk wanita dan keluarga. Pemerintah menambahkan bahwa rencana untuk membuka lebih banyak fasilitas ramah perempuan di stadion di seluruh negeri. Tujuh, keterbukaan lapangan kerja bagi perempuan. Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial mengatakan bahwa perempuan mewakili 30% dari tenaga kerja sektor swasta. Laporan itu mengatakan bahwa pemerintah berharap untuk melihat angka itu melonjak pada tahun-tahun mendatang. Secara keseluruhan, jumlah perempuan yang bekerja di sektor swasta negara itu melonjak 130% sejak 2013. Sementara itu, semakin banyak perempuan Arab Saudi yang menduduki jabatan publik strategis. Sarah Al-Suhaimi menjadi wanita pertama yang memimpin Bursa Efek Arab Saudi. Rema Bandar Al Saud menjadi duta besar Saudi untuk Amerika Serikat. Tamadur binti Yosef Al-Ramah adalah perempuan pertama yang ditunjuk sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. 8. Arab Saudi tergabung dalam Komisi PBB yang mengkampanyekan kesetaraan gender. Arab Saudi tergabung dalam Komisi PBB tentang status perempuan yang mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Arab Saudi terpilih untuk masa jabatan 4 tahun pada April 2017 hingga 2021. Membuat marah banyak orang yang menganggap penunjukan itu tidak masuk akal, mengingat ketidaksetaraan gender yang luas di Arab Saudi. Namun PBB mempertahankan keputusannya. Minat Arab Saudi untuk menduduki salah satu kursi komisi yang dialokasikan untuk kawasan Asia Pasifik adalah indikasi bahwa negara itu ingin memainkan peran aktif dalam pekerjaan badan penting ini, ujar seorang pejabat senior PBB seperti dilansir Liputan 6. 9. Diizinkan berolahraga di tempat terbuka. Arab Saudi memperkenalkan pendidikan jasmani untuk anak perempuan pada tahun 2017 dan mulai memberikan lisensi untuk pusat kebugaran perempuan yang memungkinkan perempuan untuk berolahraga di depan umum. Lebih dari 1.500 perempuan berpartisipasi dalam acara lari khusus perempuan pertama yang diselenggarakan tak lama sebelum Hari Perempuan Internasional. Perempuan sebelumnya dilarang ikut lomba maraton resmi negara itu, tetapi pejabat Saudi mengatakan bahwa perempuan akan diizinkan untuk bersaing di perlombaan maraton internasional. 10. Akses untuk terlibat dalam kesatuan militer. Kabar gembira lainnya yaitu di bidang militer. Militer Arab Saudi membuka lowongan perempuan untuk pertama kalinya pada Maret 2018. 11. Perempuan yang bercerai dapat mempertahankan hak asuh anak. Pada Maret 2018, para ibu di Arab Saudi diberikan hak untuk mempertahankan hak asuh anak-anak mereka setelah bercerai
tanpa melalui proses hukum. Sebelumnya, pengadilan Saudi menuntut perempuan untuk mengajukan petisi dalam persidangan hak asuh yang sering berlangsung bertahun-tahun. Di banyak negara Timur Tengah lainnya, ayah dianggap sebagai wali alami seorang anak. Program pemerintah Saudi untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara menyerukan percampuran kedua jenis kelamin untuk meningkatkan kohesi sosial. Lina Abi Rafeh, Direktur di Institut Studi Wanita di Dunia Arab, mengatakan kepada Business Insider bahwa perubahan ini berdampak, tetapi negara masih perlu berbuat lebih banyak. Ada kebutuhan untuk maju secara bertahap, tetapi juga harus jelas bahwa tujuannya adalah kesetaraan penuh tanpa pengecualian, ujar Abi Rafeh. Maju terus kaum perempuan.